bahwa bangsa ini, bangsa Nusantara ini adalah bangsa kacung, bangsa yang harus merendahkan diri terhadap bangsa lainnya. Itu yang kalian bilang santun, akhlak santun, damai dan beradab. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, beberapa hari yang lalu Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan pidatonya yang sangat tajam dan sangat pedas bagi golongan yang mengaku sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak menyebutkan siapa yang dipersilahkan untuk kabur ke Yaman. Tetapi kemudian para kabib-kabib ini merasa kepanasan, sedulur TV Al-Waha. Salah satunya adalah Habib dari Tegal. Kabib Tegal ini yang sudah tidak lagi pede menggunakan gelar Habibnya, yaitu bernama Abdullah PSA. Si Abdullah PSA ini sudah tidak berani lagi menggunakan gelar Habibnya. Jelas-jelas sudah sangat-sangat tidak pede untuk menggunakan gelar Habib. Dia mengganti namanya di akun Facebooknya menjadi Syekh menjadi Syekh Abdullah PSA. Namanya di akun Facebooknya itu namanya Syekh Abdullah PSA. Dia kemudian mensikapi atau membuat status tentang pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan judul statusnya antara Yaman, Yordania, Prabowo dan ulama habaib. Kenapa justru Yaman yang disenggol? Jiwa presiden kah? Wah, ini mempertanyakan jiwa Bapak Presiden Prabowo Subianto, sedulur TV Al-Waha. Kita akan bahas apa yang diucapkan atau apa yang dituliskan oleh si Habib Abdullah PSA yang sudah tidak lagi pede menggunakan gelar Habibnya berganti dengan Syekh. Namun sebelum itu saya ingatkan kembali kepada Anda, bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ijazah wirid dari Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bernama Wirid Amalan Sugih Harta ini, Anda bisa menghubungi nomor telepon 08821498123 admin TV Al-Waha. Insya Allah buku ini kami susun berdasarkan ijazah yang kami dapatkan secara langsung dari beliau Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas, Ki Haji Abdul Wahid dan Ki Haji Ahmad Saibuddin. Apabila Anda mengamalkan amalan dalam buku ini, Allah akan memudahkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jujur, tahadus binimah, saya telah mengalaminya. Sehingga dalam waktu 1 bulan saya mengamalkan ijazah wirid amalan sugih harta ini, ada rezeki yang tak terduga yang nilainya mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan bagi Anda yang ingin mendukung perkembangan channel TV Al-Waha ini, Anda boleh mengklik link yang kami sediakan di deskripsi video atau di kolom komentar. Nah, sedulur TV Al-Waha, sekarang kita lihat statusnya si Habib Abdullah BSA yang mengatakan bahwa antara Yaman, Yordania, Prabowo dan ulama habaib. Kenapa justru Yaman yang disenggol? Jiwa presiden kah? Wah, ini mantap kali saudara. Kita akan lihat dulu tulisannya begini. Ketika Prabowo Subianto menyebut Yaman dengan nada merendahkan, publik berhak bertanya, ini keliru bicara atau keliru cara berpikir? Nah, Yaman itu bukan sekedar berita perang, bukan sekedar angka kemiskinan. Yaman adalah tanah para ulama, tanah para habaib, tempat lahirnya cahaya ilmu yang justru sampai ke Indonesia, membentuk wajah Islam yang santun, damai dan beradab. Ironisnya, yang hari ini dinikmati dakwah, akhlak, tradisi keilmuan, punya jejak kuat dari sana, tapi kenapa yang diangkat justru sisi terburuknya?
Kalau seorang tokoh besar bicara tanpa menimbang sejarah, maka yang jatuh bukan hanya ucapannya, tapi juga wibawanya. Nah, ini kepada Kang Abdullah BSA, ya, Kang Kabib Abdullah BSA, ada satu hal yang perlu kita soroti. Dia bertanya apakah jiwa presiden semacam itu ini kekeliruan atau dia tidak menimbang sejarah katanya. Kenapa justru yang diangkat justru Yaman? Mau kabur kemana? Sebagaimana pidato Bapak Presiden, ini dia pidatonya. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pinter. Nah, itu dia Saudara TV Al-Wahhab. Bapak Presiden Prabowo mengucapkan mau kabur. Kabur kemana? Kabur ke Yaman. Ya silahkan. Jadi saya ketawa dulu lah. Saya membahas ini perlu ketawa karena si Abdullah BSA ini tersinggung. Dia menyebutkan gini, Yaman itu bukan sekedar berita perang, bukan sekedar angka kemiskinan. Yaman adalah tanah para ulama, tanah para habaib, tempat lahirnya cahaya ilmu, dan justru sampai ke Indonesia membentuk wajah Islam yang santun, damai, dan beradab. Apakah benar? Apakah benar saudari-saudari? Mari kita lihat fakta di lapangan. Gak usah bicara fakta sejarah yang tertulis di manuskrip manapun, tapi fakta di lapangan. Yang katanya kau bilang Abdullah BSA-nya apa itu ya? Bahasa lemah apa? Bahasa Iban atau apa itu BSA? Saya nggak tahu. Ya menurut dia mungkin. Nah, jadi saya nggak mau tahu tentang BSA itu singkatannya apa. Katanya membentuk Islam yang santun, damai, dan beradab. Fakta di lapangan yang kalian bentuk, akhlak yang kalian bentuk oleh para kabib-kabib itu bukan akhlak yang santun, damai, dan beradab, tapi akhlak yang merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan kelompok kalian. Abdullah, ya, Syekh Abdullah, Kabib Abdullah, yang kalian bentuk itu, kelompok kalian para kabib-kabib ini membentuk akhlak bangsa Indonesia itu menjadi akhlak jongos yang merendahkan diri di hadapan orang lain, di hadapan bangsa lain. Bukan akhlak yang santun, damai, dan beradab. Faktanya tidak seperti itu. Karena apa? Yang dibentuk oleh kalian itu akhlak yang merendahkan diri, menjadikan bangsa pribumi Nusantara ini menjadi minder, menjadi rendah di hadapan bangsa lain. Kenapa? Karena dengan ajaran-ajaran kalian, dengan doktrin-doktrin kalian, bangsa Nusantara ini menjadi rendah di hadapan bangsa lain. Karena apa? Yang kalian pertontonkan justru kalian mengangkat kehebatan bangsa kalian sendiri. Bahwa Yaman ini begini. Bahwa Yaman itu adalah pemilik sah dari tanah Nusantara ini. Bahwa apabila tidak ada Habib datang ke Indonesia, maka bangsa Indonesia itu masih menyembah pohon. Sehingga kalangan pribumi Nusantara ini menganggap bahwa dirinya tidak mempunyai jasa besar terhadap berdirinya negara ini. Bahwa bangsa ini, bangsa Nusantara ini adalah bangsa kacung, bangsa yang harus merendahkan diri terhadap bangsa lainnya. Itu yang kalian bilang santun, akhlak santun, damai, dan beradab. Damai, iya, karena kalian telah mendoktrin, mendoktrin dengan bahasa-bahasa yang bahwa negeri ini menjadi damai santun itu karena datangnya Habib. Sehingga kita yang ada di pribumi ini harus memuji, menyanjung bangsa kalian, tunduk di bawah kaki kalian. Itu bukan santun namanya. Itu bukan santun. Kalau santun itu sama-sama sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Lah kalian memberikan doktrin-doktrin bahwa kalian adalah kelompok yang paling mulia, yang pantas untuk dicintai dan harus disanjung-sanjung.
Kemudian bangsa pribumi disebut sebagai mukibin, pecinta para kabaib. Ya, begitu mencintai kalian semuanya memaksa bangsa pribumi untuk memberikan uang, memberikan hartanya, memberikan rasa cintanya lebih dari kepada yang lainnya. Anak-anak pribumi Nusantara ini tidak pernah mencium tangan dan kaki orang tuanya sendiri, tetapi kepada kalian mereka rela mencium kakinya sendiri. Bagaimana kalian bilang akhlak yang santun, akhlak yang baik, kalau hanya terhadap kalian saja bisa mencium tangan dan kaki kalian, sementara terhadap orang tua mereka sendiri mereka tidak pernah melakukannya. Ini harus jujur diakui. Orang-orang yang telah kalian doktrin untuk mencium kaki kelompok habaib yang mengaku sebagai zuriat Kanjeng Nabi dan dianggap sebagai guru, tetapi di rumah mereka sendiri, di keluarganya, kepada orang tuanya, kepada kakek neneknya, enggak pernah melakukan seperti yang dilakukan terhadap kalian. Ini kan bukan akhlak santun, damai, dan beradab. Ini penindasan spiritual, saudara. Ya. Nah, kemudian banyak hal yang berkaitan dengan pemerintahan ini. Bagaimana kericuhan-kericuhan negara ini ada. Yang mengatakan Indonesia gelap itu siapa? Ya, yang mengatakan Indonesia gelap itu dari kelompok kalian. Membuat orang-orang pribumi Nusantara yang asli, penduduk nasional, penduduk negeri ini, menjadikan skeptis terhadap negaranya sendiri, terhadap pemerintahannya sendiri. Itu doktrin yang kalian ajarkan, saudara. Nah, kemudian ada, dia bilang ini, si Abdullah BSA, Yaman bukan negara sembarangan. Dari tanah itulah lahir para ulama besar, para habaib yang justru punya andil besar dalam membangun akhlak, dakwah, dan peradaban Islam di Indonesia. Kalau hari ini kita mengenal Islam yang damai, santun, dan beradab, salah satu akarnya berasal dari sana. Menyederhanakan Yaman hanya sebagai simbol keterbelakangan atau konflik adalah dianggap merendahkan warisan keilmuan yang sudah ratusan tahun memberi cahaya termasuk di negeri ini. Kalau seorang pemimpin berbicara, publik tidak hanya mendengar kata-katanya, tapi juga menilai cara berpikirnya. Dan dari itu wajar jika muncul pertanyaan apakah ini bentuk ketidaktahuan atau memang cara pandang yang problematik. Indonesia ini besar karena menghargai sejarah, ulama, dan adab. Jadi wajar jika masyarakat bereaksi ketika ada pernyataan yang terasa mengabaikan itu semuanya. Abdullah BSA, Abdullah, betul. Yang kamu bilang itu, waduh, mantap kali saudara, mantap kali. Kau bilang ini, waduh, Yaman bukan hanya sebagai simbol keterbelakangan atau konflik, adalah penyempitan sejarah, bahkan bisa dianggap merendahkan warisan keilmuan yang sudah ratusan tahun memberi cahaya. Cahaya yang mana, saudara? Kau bilang hari ini kita mengenal Islam yang aman, santun, dan beradab, salah satu akalnya berasal dari sana. Jangan salah, ini klaim sepihak, klaim yang tidak berdasar karena fakta sejarahnya tidak seperti itu. Ya, yang kalian bawa, Islam yang katanya kalian bawa, itu tidak dalam sejarah yang sebenarnya. Ya, Abdullah, kapan sejarah bangsa Kabaib itu menyiarkan Islam? Kalau yang namanya membawa itu sesuatu yang di sini belum ada, kemudian kalian bawa dari Yaman sana, kemudian ada di sini. Lawang kalian datang saja, di sini semuanya sudah ada. Bagaimana akhlak, dakwah, peradaan Islam itu sudah ada semuanya. Sudah ada di negeri ini. Kalian datang bukan mewarnai, bukan membawa satu peradaban yang baru tentang Islam. Kalian mengklaim bahwa Islam itu datang dibawa oleh kelompok kalian. Itu salah besar, saudara. Salah besar. Jadi, kalau kau tersinggung jangan mempertanyakan jiwa presiden. Presiden jelas telah melihat fakta-fakta sejarah, sehingga beliau, Bapak Presiden Prabowo Subianto, harus mengatakan mau kabur ke Yaman. Karena apa? Ya jelas kalian semuanya yang bikin rusuh, selalu banyak bikin rusuh.
Nggak perlu saya sebutkan di sini tentang bagaimana kalian berusaha merubah tatanan Indonesia ini menjadi NKRI bersyariah, kayak menjadi kampanye dengan namanya ayat-ayat mayat kayak yang dulu terjadi di Jakarta ketika mengusung salah satu calonnya menjadi gubernur, Bang Anies itu untuk jadi gubernur Jakarta harus melalui kampanye-kampanye ayat-ayat mayat. Siapa yang tidak mendukung Anies matinya tidak akan disolati dan lain sebagainya. Kalian salah besar, saudara. Termasuk kau yang bikin status itu, si Abdullah BSA. Ya, jadi kalau menurut saya terlalu panjang ini kalau saya ngomong ini. Kalau saya ngomong terus-terusan nggak bakal nyambung juga sih. Terlalu panjang. Sebab kau katakan kalau hari ini kita mengenal Islam yang damai, santun dan beradab adalah dari sana. Adab yang mana? Yang kalian bikin adalah doktrin-doktrin yang menyesatkan bangsa ini, yang membuat bangsa ini menjadi rendah di hadapan bangsa lain. Kalian ajarkan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang rendah sehingga harus memuji-muji bangsa lain, bangsa kalian. Mohon maaf ini, saya sebagai bangsa Indonesia yang lahir di tanah Nusantara ini, menjadi suku Jawa, tidak terima ketika kau katakan bahwa Islam, peradaban, akhlak, dakwah itu berasal dari sana. Kalau itu yang kau maksud, artinya ketika kau datang, kalian datang di sini masih tidak beradab, masih tidak memiliki peradaban. Dong faktanya ketika kalian datang, peradaban Islam di sini sudah ada. Ya, begitu coy. Belibet saya ngomong jadinya ini macam-macam kemana-mana. Jadi ada yang tersinggung. Jadi Abdullah, cobalah kau pede lah. Masa kau pakai gelar Habib sekarang dirubah jadi gelar Syekh? Itu namanya kau tidak pede. Begitu saja, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.